banyak orang bertanya bagaimana ungu udah di posisi aman berlima. Ya, kita berlima aman, alhamdulillah. Tetapi yang di belakang kita berlima itu banyak. Bahwa ungu itu yang selama ini kalian lihat berlima, itu sebenarnya bukan berlima. Ada banyak, ada lebih dari hampir 50 orang yang bekerja di belakang kita yang harus mau nggak mau berpenghasilan. Dan itu kan menjadi tanggung jawab kita. Cuman memang kita berlima dan beserta tim sudah melalui masa-masa lebih sulit dari ini, jadi kita berlima udah sangat terlatih untuk masa-masa kayak begini, dan alhamdulillah memang ada aja rezeki untuk minimal menyambung makan kita hari ini. Nah, komentar anak-anak ketika punya waktu banyak sama mereka gimana? Mas Ena? Justru sekarang ini kayak ini nih baru mulai keluar lagi kan, ini baru mulai ada acara, menghadiri acara. Justru jadi rada ya kok keluar sih ayah, kok kerja sih gitu ya, gimana ya, udah kebiasaan mungkin ya ngelihat berapa bulan ini aku di rumah terus. Oke, perkembangan pencalonan Wali Kota Manado gimana Bang? Jadi sebenarnya kemarin kan aku sempat jor-joran untuk mencalonkan diri sebagai salah satu pemimpin di Manado. Tetapi kan karena COVID ini kan berhenti bahwa aku stay di Jakarta, dan ada peraturan bahwa yang dari zona merah itu untuk ke zona hijau itu susah banget, dan ada beberapa bulan aku stuck di Jakarta dan tidak ke Manado. Sementara kan ini kan pilkada ini kan pertandingan gitu loh. Aku dan tim berhitung kembali apakah layak untuk ikut lagi atau enggak, karena kan semuanya juga harus hitung-hitungan ini. Maksudnya ya jujur-jujur aja, nggak harus sekedar gerasak gerusuk, wah yang penting menang ya, nggak gitu. Yang menang kan kita kan mau kerja kayak gini untuk rakyat, untuk orang banyak ya. Dengan keadaan kita yang compang-camping, dengan keadaan kita yang mikirin banyak orang juga di Jakarta, terus tiba-tiba harus konsentrasi ke sana ya. Aku sih secara pribadi masih berhitung, belum memastikan diri untuk ikut atau enggak, karena kemarin perkiraanku bahwa pilkada itu ditunda, ternyata enggak, ternyata cuma ditunda beberapa saat aja, ternyata tetap berlangsung Desember, dan ya mungkin masih berhitung sih kalau pilkada itu. Aku belum tahu pasti maju apa enggak, itu pun udah diomongkan sama udah ada pembicaraan antara aku sama Pasya, karena aku juga udah bilang bahwa kita harus berhitung lagi nih, kalau lu mungkin layak kita dukung lu untuk maju, tapi kalau gua mungkin kita bikin investasi politik dulu selama ini, nanti mungkin karena kan walaupun aku terpilih juga insya Allah ya jabatnya kan cuma pendek nih, cuma nggak sampai 3 tahun kayaknya, cuma 2 tahun setengah, karena kan 2024 pemilihan bersama kalau nggak salah, jadi kan ya 2023 juga udah harus siap-siap untuk 2024 kan, jadi ya tetap berhitung, tetap tidak gerasa gerusuk, karena kan biar bagaimana kan acuan politik aku, acuan bagaimana cara aku bekerja sekarang itu adalah vokalis aku sendiri, karena kan dia sudah terlatih beberapa tahun ini, jadi ya apapun perkembangan mengenai pilkada, mengenai pencalonanku itu sudah sangat saya bicarakan dengan beliau. Oke Bang, apa nih awalnya yang membuat Bang Enda sekarang terjun di dunia politik? Awalnya sih memang saya di umur 43 tahun ini bukan stuck di musik ya, tapi sudah merasa bahwa kok ya jujur secara pribadi aku merasa kok begini-begini aja ya. Maksudnya aku juga ada nama besar Ungu di belakangku, sementara aku untuk turun main ke bawah juga mungkin orang-orang yang di bawah juga mulai nggak enak main sama aku, untuk ke atas juga sudah nggak bisa ya, jadi stuck di situ. Jadi mungkin aku pengen apa ya ini ya yang harus kita lakukan dalam hidup biar kita tetap bergelora, maksudnya biar kita tetap tidak stagnan, tidak mikir yang macam-macam, tidak menghabiskan penghasilan untuk hal-hal yang tidak berguna. Makanya aku pikir apa gua pulang ke daerah gua gitu loh, ke Manado untuk mulai. Sebenarnya aku jujur aja belum terpikirkan untuk mencalonkan diri, tapi memang waktu itu aku sempat mulai mengelola LSM dan lain-lain yang ada di daerah, khususnya di sana organisasi kemanusiaan dan lain-lain. Tapi mungkin masyarakat sana juga merindukan, masa cuma Palu doang yang punya wali kota wakil wali kota dari selebriti, kenapa, atau dari artis, dari pemain band, kenapa Manado nggak bisa punya gitu loh. Mungkin masyarakat sana yang mulai menggaungkan, dan gue pikir memang kalau masyarakat sana memang benar-benar mencintai dan mau mendukung aku untuk ikut dalam konsentrasi dalam pertandingan
pemilihan kepala daerah ini, ya kenapa tidak waktu itu. Akhirnya aku mulai belajar politik pelan-pelan, mulai mendalami, mulai tiap hari ketemu Pasya dan bercerita tentang bagaimana ternyata nikmat juga berpolitik itu ternyata. Ternyata memang pada akhirnya seorang laki-laki itu apabila ada kesempatan, apabila Allah meridhoi, emang harus berpolitik, harus menuangkan aspirasinya, entah itu lewat partai, entah itu lewat organisasi kemanusiaan yang lain. Memang harus berorganisasi, karena kalau di rumah juga waduh bingung bro, stagnan, masa main gitar mulu, main komputer mulu, gitar wae, komputer wae, bingung. Dan enak berpolitik itu. Bang, yang jadi don itu karena kondisi saat ini atau gimana? Yang akhirnya jadinya mempertimbangkan mau maju lagi? Sebenarnya kalau untuk don sih enggak, karena memang aku masih terima pemberitaan dari Manado, ayo dong, ayo kapan kesini nih. Masih sangat besar dukungan untuk aku. Cuman kan sekali lagi harus politik itu berhitung, semua harus kita hitung. Daripada aku udah bilang sama orang-orang yang sayang, mungkin yang sayang banget, yang menyesalkan banget, jangan dong, jangan mundur. Aku bilang mending kita sama-sama berjuang untuk sesuatu ketimbang aku nanti terpilih dan aku akan melupakan kalian, gitu loh. Jadi ya jujur aja bahwa aku bukan seorang politikus, aku adalah masyarakat, aku adalah orang yang benar-benar terpanggil untuk mulai bekerja untuk orang banyak. Jadi aku tidak memikirkan, jujur aja aku selalu bilang bahwa aku ada di sini bukan karena memikirkan syahwat pribadi, karena kalau memikirkan syahwat pribadi sudah cukup yang aku dapatkan sekarang di keluarga besar Ungu, gitu loh. Jadi buat ngapain? Ya mungkin itu pula yang terpikirkan oleh vokalisku, bahwa ya jujur aja kita bekerja bukan buat syahwat pribadi, buat orang banyak. Jadi kalau di saat pencalonan kita pada akhirnya kita berhitung hanya untuk merugikan orang banyak, buat ngapain? Mending gua menjadi masyarakat, mending gua masih bergerak di LSM, mending gua masih mengelola organisasi kemanusiaan yang lain yang mungkin lebih berguna dan ketimbang gua memakai baju pemimpin itu loh. Mungkin itu pemikiran gua. Kalau masukan dari Mas Pasya nggak? Hah? Masukan dari Mas Pasya sendiri? Kalau masukan dari Mas Pasya sendiri, Mas Pasya juga sangat menghargai, dan dia bilang iya benar, kita harus berhitung lagi memang semuanya, karena tidak ada yang tidak susah di zaman ini, di zaman COVID-19 ini, di zaman Corona ini, tidak ada yang tidak susah, semua susah, percayalah bahwa semua susah. Kita lihat bahwa banyak orang yang terima sumbangan, yang di atas yang ngasih sumbangan juga susahnya minta ampun. Jadi ya memang semuanya harus berhitung. Kenapa Pasya terus maju menjadi itu? Karena memang beliau udah duduk duluan. Jadi prioritas kita berempat sebagai saudara dia akan menunjang dia. Karena kan kalau sampai dua-dua ikut bertanding dalam keadaan kayak gini, waduh, tinggal 3 orang nih yang menyokong, bagaimana nih? Jadi ya gitulah. Jadi kita satu-satu lah. Hal apa aja sih yang menjadi hitungan dalam pemikiran Bang Enda? Ya, soal masalah permasalahan bahwa kita jabat di era yang susah ini, itu jadi pertimbangan bahwa apakah bukan soal masalah apakah pantas aku memimpin masyarakat yang sebanyak ini di era yang susah. Aku bilang sama saudaraku yang akhirnya aku mulai bicara sama dia bahwa dia kayaknya lu yang lebih pantas daripada gue. Lu yang lebih harus ada di posisi ini. Kalau lu mengiyakan lu ada di posisi sini, saya akan menunjang 100%. Saya akan turun untuk mendukung saudara. Tapi lu harus bilang iya. Kalau lu nggak bilang iya, ya mungkin lu yang lebih pantas, karena kan jujur aja kalau orang bilang lu tahu apa mengenai pemerintahan, gue memang nggak tahu apa-apa gitu mengenai pemerintahan, jujur aja. Jadi ya mungkin gue sekolah di sekolah hukum, gue seorang sarjana yang belajar mungkin ketatanegaraan, tapi kan ini berhadapan langsung dengan masyarakat, berbeda dengan apa yang kita baca di buku gitu loh. Nah orang-orang yang berpengalaman ini justru yang harus kita dukung. Itu maksud gue, bahwa politik itu bukan sekedar syahwat pribadi menurut gue, bahwa bagaimana merelakan kesempatan kita, bahwa jujur aja bahwa kesempatan aku untuk duduk di atas itu besar banget sekarang, apalagi ditunjang oleh Pasya yang lagi jabat sekarang dan lain-lain, Pasya petinggi di partai. Cuman ya tetap harus berhitung, ini buat kepentingan orang banyak, bukan buat, sekali lagi ini bukan buat kepentingan aku dan Ungu, tapi kepentingan orang banyak, apalagi yang ada di Manado. Gak pensiun ya Bang ya? Hah? Dari musik? Jangan dong. Jangan. Musik satu-satunya yang membuat gua selalu hidup gitu loh. Tapi support anak-anak ungu lainnya gimana Bang? Untuk Bang Enda. Kalau support mengenai aku terjun di dunia politik, kita berlima kan sudah melalui di saat kita mensupport Pasya. Bagaimana di saat kita lagi
di saat industri musik lagi hancur, tapi kita tetap manggung di mana-mana Ungu itu. Tiba-tiba kita melakukan keputusan untuk mendukung vokalis kita maju di Palu. Itu kan sesuatu hal yang yang menurut orang banyak nggak terpikirkan. Lu kok bisa gitu? Ibaratnya kalau orang teman-teman gue bilang, gila lu, ngapain lu? Cuman kan nggak gitu. Masa yang harus kita pikirkan adalah begini. Waktu itu kita berempat berpikir, kenapa kita harus mendukung Pasya di pencalonan dia sebagai wakil wali kota waktu itu. Pasya itu 20 tahun bersama kita. Kalau mungkin Ungu itu vokalisnya bukan Pasya, nggak mungkin segede ini mungkin Ungu itu. Bayangkan Pasya itu menyertai kita menyertai kita berempat. Berapa puluh tahun dia membagi ketenaran dia buat kita berempat. Ibaratnya, kasarnya dia bagi rezeki buat kita berempat. Alangkah egoisnya kita kalau kita tahan sahabat pribadi dia juga pengen maju kepentingan pribadi dia mau, gue pengen dong pencapaian hidup gue untuk duduk sebagai kepala daerah, apalagi di daerah asal. Pengen banget, egois banget lu pengen vokalis lu pasti jadi vokalis lu terus sampai tua, sampai biar lu dapat uang terus, yang nggak gitu kan. Persaudaraan itu kan nggak dinilai dari uang. Akhirnya kita berempat berkeputusan untuk mendukung beliau. Kita nawaitu, nggak ada modal, nggak ada apa, nawaitu kalau Allah menakdirkan mau jadi, mau duduk, bismillah kita aja. Dan alhamdulillah orang-orang mencemooh waktu itu, alhamdulillah beliau menang telak di Palu.